Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali akan mempelajari aswaja. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita beserta kedua orang tua dan keluarga-keluarga kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan mempelajari sejarah kelahiran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam tersebar luas keluar jazirah Arab. Bangsa-bangsa yang semula telah memiliki agama dan keyakinan, kemudian masuk Islam, dan sebagian di antara mereka memiliki keinginan untuk memasukkan ajaran-ajaran agama yang mereka anut ke dalam ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab munculnya aliran-aliran yang mengancam kemurnian ajaran Islam. Awal mula munculnya aliran-aliran dalam Islam terjadi pada era Khalifah Utsman bin Affan. Munculnya aliran-aliran pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan lebih dilatar belakangi oleh perselisihan politik, terutama mengenai kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang ketika itu dianggap lebih berpihak pada kepentingan-kepentingan Bani Umayyah dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Perselisihan politik yang terjadi pada akhir kekhalifahan Utsman bin Affan ini kemudian berujung pada pembunuhan Utsman bin Affan sehingga berlanjut pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan kemudian menimbulkan kecurigaan dan fitnah di kalangan umat Islam ketika itu, sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diminta dan kemudian bersedia untuk menjadi khalifah menggantikan Khalifah Utsman bin Affan dituntut oleh sebagian besar kaum muslimin untuk segera mengadili dan menghukum para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa
orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan ini masih sangat kuat dan akan berpotensi untuk menimbulkan kekacauan di Madinah. Sehingga Ali bin Abi Thalib lebih memilih untuk bersabar menunggu waktu yang tepat untuk mengadili para pembunuh-pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Sikap dan keputusan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memunculkan gerakan-gerakan yang salah satu di antaranya adalah gerakan yang dipelopori oleh Siti Aisyah, yang didukung oleh Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, yang dengan getol menyuarakan agar Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk segera mengadili dan menghukum para pembunuh-pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Tuntutan mereka kemudian berakhir dengan peperangan antara Siti Aisyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peperangan itu dikenal dengan Perang Jamal. Di samping Siti Aisyah yang menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengadili dan segera menghukum para pembunuh-pembunuh Khalifah Utsman bin Affan, ada kelompok lain yang juga enggan memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib menghukum dan mengadili para pembunuh-pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Kelompok ini dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Syam. Penolakan pembaiatan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib ini kemudian berujung pada terjadinya Perang Siffin. Perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peperangan inilah yang kemudian memunculkan peristiwa tahkim antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di kelompok Ali bin Abi Thalib, di kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian muncul dua golongan yang saling bertentangan untuk menolak hasil tahkim itu sendiri. Kelompok yang pertama adalah kelompok Syiah dan yang kedua adalah golongan Khawarij. Golongan Syiah ini adalah golongan yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib, dan kelompok ini mengkafirkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, dan juga Khalifah Utsman bin Affan. Ketiga sahabat dekat Rasulullah ini dikafirkan karena dianggap telah merebut hak Ali bin Abi Thalib untuk menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin umat Islam, menggantikan posisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya golongan Syiah ini tidak semuanya satu pendapat, akan tetapi Syiah itu sendiri nanti terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang mengkafirkan itu dikenal dengan kelompok Rafidhah, Syiah Rafidhah. Sedangkan kelompok Khawarij atau golongan Khawarij adalah golongan yang sangat membenci dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Siti Aisyah, dan juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Benturan-benturan pemikiran antara golongan Syiah dan golongan Khawarij ini kemudian memicu munculnya golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ini adalah golongan yang mengambil jalan tengah dan tidak melibatkan diri dalam pertentangan politik. Aliran-aliran dalam Islam terus bermunculan seperti misalnya aliran atau firqah Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan firqah-firqah lainnya. Bermunculannya banyak aliran dalam Islam ini kemudian menginisiasi Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari untuk menelaah kesesuaian ajaran-ajaran Mu'tazilah dengan Al-Quran ataupun hadis. Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri adalah merupakan salah satu tokoh dari kalangan Mu'tazilah. Walaupun sebenarnya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari yang terlahir di kota Basrah pada tahun 260 Hijriah atau tahun 873 Masehi, terlahir dan tumbuh di lingkungan keluarga yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayahnya bernama Syekh Ismail merupakan salah satu ahli hadis yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi sepeninggal ayahnya Syekh Ismail, ketika Abu Hasan Al-Asy'ari berusia 10 tahun, ibundanya menikah dengan Syekh Abu Ali Al-Jubai yang merupakan tokoh penganut Mu'tazilah. Sehingga karena kedekatannya maka Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari belajar dan berguru kepada ayah tirinya sampai kemudian beliau menjadi salah satu tokoh Mu'tazilah. Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari mengikuti atau menjadi tokoh Mu'tazilah sampai beliau berusia 40 tahun. Setelah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari berusia 40 tahun, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian memutuskan untuk kembali ke paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menjadi penyebab, yang menjadi latar belakang atau yang melatar belakangi kembalinya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ke paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dari paham Mu'tazilah adalah ketidakpuasan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari terhadap ideologi Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal pikiran sehingga seringkali mengalami jalan buntu dan argumentasi yang dikemukakan gampang dipatahkan oleh kelompok lain. Sehingga setelah menelaah ajaran-ajaran Mu'tazilah, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari banyak menemukan penyimpangan-penyimpangan Mu'tazilah yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Dari situlah kemudian Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari memutuskan untuk keluar dari Mu'tazilah dan merumuskan akidah Islamiyah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Ajaran yang dikembangkan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi yang berada di daerah Samarkand kemudian disebut dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah diikuti oleh sebagian besar umat Islam sehingga disebut dengan As-Sawadul A'dham atau golongan terbesar umat Islam.
Kenapa disebut demikian? Karena golongan ahlu sunnah wal jamaah terdiri dari salafus soleh, ulama pembela kebenaran atau ahlul haq dari berbagai macam bidang ilmu. Baik itu bidang fikih, tauhid, maupun dalam bidang tasawuf. Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa yang mendirikan ahlu sunnah wal jamaah sebagai firqah adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Aliran ahlu sunnah wal jamaah ini dalam akidah menganut atau berpatokan pada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti mazhabul arba'ah, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan dalam bidang tasawuf mengikuti ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kalian semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa kalian raih. Dan mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan kedua orang tua kalian dan bisa membanggakan mereka dan keluarga-keluarga kalian semua. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.